Sumpah yang dipecahkan, saya masih berusaha mengumpulkan serpihan hati saya yang hancur. Malam itu, ketika saya menemukan isteri saya, Alexandra, dan sahabat saya, Ethan, dalam posisi yang paling memalukan yang bisa dibayangkan, dunia saya runtuh di sekeliling saya. Berlanggananlah ke saluran kami untuk cerita pengakuan yang lebih menyayat hati dan klik lonceng notifikasi untuk tetap mendapatkan pembaruan. Kami tinggal di sebuah rumah pinggiran kota yang indah di Austin, Texas, bersama 2 anak kecil kami. Hidup itu indah. Kami memiliki pasang surut seperti pasangan manapun, tetapi saya fikir cinta kami cukup kuat untuk mengatasi apapun. Saat skim Ethan memasuki kehidupan kami. Kami pernah bertugas bersama di militer, dan dia jatuh pada masa sulit. Dia tunawisma, berjuang untuk bangkit kembali. Saya ingin membantunya, jadi saya menawarkan untuk membiarkan dia tinggal bersama kami di rumah tamu kami sampai dia menetap. Alexandra ragu pada awalnya, tetapi saya meyakinkannya bahawa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kami memiliki ruang dan itu akan menjadi pengaturan sementara sampai Ethan pulih. Kesalahan besar. Pada awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Ethan berterima kasih, dan kami senang memiliki dia sebagai bagian dari keluarga kami. Dia bahkan mulai bekerja di restoran lokal, dan semuanya tampak menjanjikan. Tetapi kemudian, hal yang tak terbayangkan terjadi. Itu adalah malam musim panas yang hangat, dan saya terbangun untuk pergi ke kamar mandi. Ketika saya kembali ke kamar tidur kami, saya menyadari bahawa Alexandra telah pergi. Saya pikir dia mungkin bangun untuk mengambil segelas air atau sesuatu, tetapi ketika saya melihat ke seluruh rumah, saya menyadari bahawa dia tidak dapat ditemukan di mana pun. Saat skim saya melihat lampu menyala di jalan masuk. Saya berjalan keluar dan saat skim saya melihat truk kami. Semua jendela berkabut dan saya bisa mendengar suara tawa dan erangan dari dalam. Hati saya tenggelam ketika saya mendekati truk. Saya merasa seperti telah dipukul di perut. Saya tidak bisa bernapas. Saya tidak bisa berfikir. Saya membuka pintu dan saat skim saya melihat mereka. Alexandra, isteri saya, ibu dari anak-anak saya, mencondongkan tubuh di kursi belakang truk kami, dengan Ethan menindingnya dari belakang. Saya merasa seolah-olah seluruh dunia saya telah terbalik. Saya terkejut. Saya menyangkal. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Saya berlari kembali ke rumah, mencoba memproses apa yang baru saja saya lihat. Saya bingung, tetapi saya tahu saya harus pergi dari sana. Saya tidak tahan melihat Alexandra menghadapi kenyataan dari apa yang telah dia lakukan. Saya mengambil kunci saya dan pergi. Saya tidak tahu ke mana harus pergi, tetapi saya tahu saya harus pergi. Beberapa hari berikutnya adalah kabur. Saya tinggal di sebuah hotel, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Saya tidak bisa makan. Saya tidak bisa tidur. Saya merasa seolah-olah seluruh hidup saya adalah kebohongan. Saya pikir saya mengenal Alexandra, tetapi saya tidak mengenalinya. Saya pikir saya mengenal Ethan, tetapi saya tidak mengenalinya. Saya menyadari bahawa saya telah buta terhadap tanda-tanda. Saya telah mengabaikan hal-hal kecil yang tidak masuk akal. Saya mempercayai Alexandra dan Ethan, dan mereka telah mengkhianati kepercayaan itu dengan cara terburuk. Konsekuensinya sangat brutal. Kami segera bercerai. Itu adalah proses yang rumit dan menyakitkan, tetapi saya tahu itu perlu. Saya tidak bisa tinggal dalam pernikahan yang telah dikhianati sepenuhnya. Bertahun-tahun berlalu, dan saya pikir saya telah melupakannya. Saya mulai berkencan lagi, mencoba menemukan seseorang yang dapat membantu saya sembuh. Tapi lukanya tidak pernah sepenuhnya sembuh. Dan kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Alexandra dan saya terhubung kembali di media sosial. Kami mulai berbicara, dan akhirnya, kami memutuskan untuk bertemu. Saya tahu ini terdengar gila, tetapi saya pikir mungkin kita bisa memperbaiki semuanya. Mungkin kita bisa saling memaafkan dan melanjutkan. Kami akhirnya menikah lagi dan bahkan memiliki lebih banyak anak bersama. Tetapi kepercayaan tidak pernah sepenuhnya dipulihkan.
Lukanya tidak pernah sepenuhnya sembuh. Alexandra masih orang yang sama yang telah mengkhianati saya dengan cara terburuk. Saya bodoh kerana berfikir dia telah berubah. Saya bodoh kerana berfikir dia akan selalu setia kepada saya. Dan sekarang, kami bercerai lagi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi saya tahu saya pantas mendapatkan yang lebih baik. Saya pantas mendapatkan seseorang yang benar-benar mencintai saya, seseorang yang tidak akan pernah mengkhianati saya. Ketika saya melihat kembali malam yang menentukan itu, saya menyadari bahawa saya dibutakan oleh cinta saya kepada Alexandra. Saya fikir cinta kita cukup kuat untuk mengatasi apapun, tetapi saya salah. Saya harap kisah saya dapat menjadi peringatan bagi orang lain. Jangan dibutakan oleh cinta. Jangan abaikan tanda-tanda. Percayalah pada insting anda, dan jangan pernah puas dengan kurang dari cinta dan rasa hormat yang anda layak dapatkan. Berlanggananlah ke saluran kami untuk cerita pengakuan yang lebih menyayat hati. Bagikan pemikiran dan komentar anda di bawah. Apakah anda pernah mengalami situasi serupa? Bagaimana anda mengatasi pengkhianatan itu?